Bisnis yang bisa bertahan lama ternyata nggak harus jadi yang pertama, bos. Kayak yang satu ini nih, usaha bandeng duri lunak di Semarang. Meski bukan pionir di dunia perbandengan, toko oleh-oleh yang satu ini berhasil jadi top of mind orang-orang kalau mau cari oleh-oleh khas Semarang. Halo bos, saya Arif dari Bandeng Juwana. Pengen tahu lezat dan nikmatnya bisnis bandeng ini? Mari kita lihat sama-sama. Bos Arif adalah generasi kedua yang mengelola bisnis oleh-oleh di kota Semarang. Kalau sekarang sih yang produksi dan dijual udah macem-macem ya bos. Semua usaha yang berkembang ini dimulai dari produksi bandeng. Soal rasa, kelezatan, dan kenikmatan bandeng ini emang gak diraguin lagi bos. Buktinya hampir setiap hari outlet oleh-oleh selalu dipenuhi pembeli. Bandeng Juwana Erlina ini tahun 3 Januari tahun 81. Itu dari almarhum Papa dan Mama mertua, Dr. Daniel Nugroho Setiabudi, di mana dia seorang PNS dan dia kepingin berusaha. Di situ awal mulanya dan sampai sekarang udah 41 tahun. Cita-citanya sih bukan usaha bandeng. Tadinya Dr. Daniel ingin membuka usaha bakery. Zaman segitu butuh biaya gede bos kalau mau buka bakery. Dengan modal terbatas, akhirnya almarhum belajar membuat bandeng. Saat itu bisnis bandeng sudah mulai menjamur bos di Semarang. Katanya sih usaha Bandeng Juwana merupakan bisnis ke-8. Namanya juga niat ya bos, coba aja dulu, kan rezeki udah ada yang ngatur. 41 tahun yang lalu, tentunya kami awali dengan suatu rumah, pembantu rumah tangga aja yang mengerjakan, kemudian terus berkembang, dan saat ini kami memiliki ada 4 outlet ya di Semarang tentunya, dan saat ini kami sangat banyak varian. Produksi bandeng pertama yang dibuat adalah jenis bandeng duri lunak yang jadi ikon saat ini. Bandeng yang diproduksi juga dikit banget loh bos, cuma 3 kg ikan bandeng. Itu pun yang berhasil terjual cuma 3 ekor aja. Langsung nyerah? Of course not dong bos. Kalau dari awal udah nyerah, nggak bakal deh usahanya segede sekarang. Dengan usaha terus-menerus, penjualan bandeng meningkat. Tahun 1983, produk Bandeng Juwana pun booming dan banyak diminati oleh konsumen. Semua ada pengorbanannya ya bos. Dulu kebanyakan penjual olahan bandeng nggak jualan pas hari besar. Almarhum Dr. Daniel mau melakukan strategi yang berbeda nih. Hari libur atau hari besar penjualan gas terus. Jualannya juga lebih pagi daripada kompetitor. Kayak kata pepatah ya bos, jangan kesiangan biar rezekinya nggak dipatok ayam. Setelah makin banyak peminat, tahun 1994 outlet pertama bisnis ini dibuka di Pandanaran 83 Semarang dan terus berkembang hingga saat ini. Sayap juga semakin melebar dengan 2 outlet lainnya di kawasan Pamulasi dan Ngalian. Wow, ternyata emang gak ada yang instan ya bos. Di tahun 2022 ini, produk Bandeng Juwana berkembang pesat dengan puluhan varian jenis bandeng yang ditawarkan bos. Ya, startnya pastinya bandeng duri lunak ya. Kami emang selalu brandingnya itu bandeng duri lunak karena nama Presto adalah suatu alat, dan saat itu kami sangat-sangat concern ya, hampir banyak produk yang kami hasilkan. Jadi ada bandeng otak-otak, ada bandeng asap, ada bandeng aneka pepes, banyak sekali macam. Dan saat ini kami memiliki kurang lebih 70 varian olahan bandeng. Untuk menjaga kenikmatan bandeng, proses pengolahan dilakukan setiap hari bos. Pasokan bandeng didatangkan langsung dari kawasan pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bekerja sama dengan sejumlah petani bandeng. Tidak tiap hari karena emang faktor alam bisa 2-3 ton ya untuk ini, dan tidak, jadi sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Untuk kebutuhan bahan baku mentah itu mungkin seminggu 2-3 kali seperti itu. Untuk bahan baku ikan bandeng ada standarnya nih bos. Yang paling penting nggak bau tanah dan ukuran ikan yang sedang-sedang saja. Idealnya sih 1 kg bandeng berisi 3 ekor. Ikan bandeng yang sudah dibersihkan siap untuk dibumbui. Terus tinggal disusun ke dalam pressure cooker. Ikan bandeng dimasak selama 3 jam. Lumayan lama ya bos, tapi worth it lah sesuai dengan rasa nikmat yang ditawarkan.
Kalau udah mateng, olahan bandeng dimasukkan ke dalam ruang pendingin supaya kelembapan olahan bandeng tetap terjaga. Ya, di sini bos, ruang pendingin, di mana tadi setelah bandengnya mateng, masuk di ruang pendingin ini. Dan maaf karena nggak boleh masuk, karena menjamin dari sterilisasi. Setelah kurang lebih 10 menit berada di ruang pendingin, bandeng siap untuk dikemas dan dijual. Kalau bisnis sudah settle, biasanya agak mager ya bos kalau harus inovasi-inovasi segala. Kalau inovasinya sukses sih nggak apa-apa, kalau sebaliknya bukan untung malah buntung. Tapi nggak gitu dengan Bos Arif. Meski udah berjalan puluhan tahun, bisnis keluarga ini tetap butuh masukan terutama dari konsumen. Terbukti produknya makin bervariasi, setidaknya ada 70 jenis bandeng, mulai dari bandeng duri lunak, bandeng kotak-kotak, bandeng dalam sangkar, dan masih banyak lagi. Melanjutkan usaha dari generasi pertama, tantangannya gede juga loh bos. Harus bisa mempertahankan kualitas produk supaya konsumen gak kabur. Kan diajarkan oleh almarhum ya papa mama untuk sesuatu itu tidak instan ya. Kami harus start benar-benar mengerti bahwa menjiwai ya, menyukai bisnis ini. Itu aja kuncinya satu itu. Kemudian juga dari situ pastinya akan terus berkembang untuk kami bisa mempertahankan apa yang ada saat ini. Meski sudah puluhan tahun bertahan, usaha ini tetap menjadi primadona lintas generasi. Kira-kira nih dalam sehari ada berapa kilogram bandeng sih bos yang terjual untuk tiap cabangnya? Bandeng yang ada di toko kami 120, 125 sampai 190. Jadi tergantung produk di mana tingkat keunikan dari produk itu. Kemudian kalau sehari ya tergantung seperti saya katakan weekday atau weekend pasti beda. Jadi kalau dibuat average ya mungkin 150 sampai 200 kilo ya. Dan itu tentunya seperti bilang varian itemnya kan beda-beda. Jadi kalau omsetnya bisa dihitung sendiri. Wah menarik nih bos, 1 kg bandeng start dari harga Rp120.000. Dalam sehari ada sekitar 150 kg bandeng yang terjual. Kalau dikalikan selama sebulan, yuhu, cuan banget bos. Selain bandeng, Bos Arif juga memproduksi berbagai produk oleh-oleh lainnya dan bekerja sama dengan puluhan UMKM yang ada di Jawa Tengah. Oh, terima kasih udah melihat dari dekat bagaimana membuat Badi Bandung Juwana. Ya, tentunya untuk meneruskan bisnis ini kita harus ikhlas, kita harus kerja keras, ulet, dan tentunya ujung-ujungnya cuan bos. Sampai jumpa. Beda lagi sama yang ini bos, bukan sekedar baju sehari-hari buat kucing, tapi kostum yang dibuat seolah-olah kayak manusia. Ada tangannya gitu loh bos, duh gemes banget. Ada kostum Pak Haji, samurai, si pitung, sampai superhero. Buat yang punya anabul di rumah, pasti langsung pengen jajan kostum-kostum unik ini ya, terus dipamerin dari sosmed. Iya, banyak banget nih pencinta kucing yang suka berbagi kelakuan lucu hewan peliharaannya. Ini nih yang dimanfaatkan Bos Freddy untuk membangun usaha pembuatan kostum kucing. Halo bos, siapa bilang piara kucing buang-buang uang? Contohnya, saya dari piara kucing bisa menghasilkan cuan-cuan buat saya. Sebelum terjun ke usaha kostum kucing, Bos Freddy berprofesi sebagai seorang guru honorer. Tahu sendiri kan bos, gaji guru honorer tuh nggak seberapa. Karena dirasa pendapatannya kurang mencukupi untuk kebutuhan harian, Bos Freddy memutuskan untuk berwirausaha. Awalnya sih tahun 2018 usaha konveksi Bos Freddy memproduksi baju buat manusia, belum fokus bikin kostum kucing. Buka bisnis konveksi nggak asal juga loh, Bos Freddy udah membekali diri dengan keahlian menjahit. Saat SMP, Bos Freddy sempat mengikuti kursus menjahit meski cuma 3 bulan aja nih bos. Seenggaknya udah paham teknik-teknik dasarnya lah ya. Tapi usahanya nggak berjalan mulus bos. Sempat mengalami sepi orderan selama lebih dari 1 tahun. Sampai akhirnya mendapat saran buat bikin baju kucing yang sempat viral di media sosial. Mengubah usaha dari baju manusia ke baju kucing juga nggak sembarangan bos. Bos Freddy banyak berteman dengan sesama pencinta kucing di sosial media. Artinya udah punya pasar sebelum usahanya dijalankan.
Supaya terus dilirik sama pencinta kucing, yang dibikin gak cuma model konvensional seperti kaos kucing aja nih bos. Bos Freddy membuat inovasi kostum karakter atau baju dengan tangan tambahan sehingga kucing kelihatan jalan kayak manusia gitu. Sekarang sih sudah ada sekitar 30-an model kostum. Ada beberapa jenis kostum cosplay yang banyak dicari orang nih, seperti Pak Haji yang lagi nenteng sendal, aneka profesi sampai superhero. Untuk memenuhi permintaan pasar, dalam sehari rumah konveksi Bos Freddy harus memproduksi sedikitnya 40 hingga 60 kostum kucing. Mau nggak mau tenaga kerja juga harus nambah ya bos. Ada sekitar 3 hingga 6 orang yang dipekerjakan disesuaikan dengan jumlah orderan. Dari segi ukuran, kostum kucing jauh lebih kecil dibanding baju manusia, bahkan lebih kecil daripada baju anak-anak. Ini nih yang jadi tantangan, nggak semua penjahit bisa bikin baju berukuran kecil buat kucing. Enggak semua orang yang bisa jahit mau ngerjain ini karena kerumitannya ukuran dari ukuran aja kan. Kalau baju orang misalkan 40 cm 50 cm, nah sedangkan ini 20 cm, bahkan ada yang 1 cm pun harus dijahit. Sama kayak manusia nih, kucing juga punya ukuran tubuh yang berbeda-beda bos. Makanya baju kucing yang diproduksi dibuat dengan beberapa macam ukuran yang disesuaikan dengan berat kucing rata-rata. Selain dibantu penjahit buat bikin kostum, Bos Freddy juga dibantu sama kucing-kucing peliharaannya loh. Bukan, kucingnya bukan ikutan jahit menjahit kok. Kucing Bos Freddy dijadikan sebagai patokan ukuran agar ukuran baju sesuai dengan pesanan pelanggan. Mereka jadi model juga loh buat bikin konten untuk pemasaran di sosial media. Jangan kira cuma pencinta kucing di Indonesia aja yang jadi pelanggannya ya bos. Banyak juga nih pesanan dari beberapa negara Asia sampai Meksiko. Meski usahanya sudah mulai berkembang dan produksinya banyak dilirik orang, ada aja nih yang kontra. Biasanya sih pada nggak terima kalau kucing dipakein aneka macam baju atau kostum macam ini. Padahal kostum kucing cuma sebagai aksesoris saja, bukan untuk selalu dipakai. Tapi buat Bos Freddy sih, selama nggak nyusahin orang lain ya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan aja. Buktinya usaha Bos Freddy semakin maju nih. Permintaan dalam sebulan bisa lebih dari 300 kostum. Harga yang dibanderol juga cukup ramah di kantong, mulai dari Rp30.000 sampai Rp220.000 aja, tergantung dari tingkat kesulitan desainnya ya. Yang beli nggak cuma pecinta kucing rumahan aja, pet shop juga sering order dalam jumlah besar buat dijual lagi. Nggak heran sih kalau omset yang didapat Bos Freddy rata-rata Rp12 juta per bulannya. Lumayan banget kan, jauh lebih besar dibanding gaji guru honorer. Duh, kostum kucing sih memang kecil, tapi bisnisnya nggak bisa diremehin nih, bos. Mulai bisnis, nggak usah ngikutin yang hit, bos. Contohnya saya, inspirasi bisa hadir dari hewan peliharaan. Yang penting, cuan, bos. Apaan nih panjang-panjang hitam? Buat bos-bos yang nggak tahu, ini adalah arang briket. Usaha briket yang hitam dan kotor identik sama kaum pria. Soal bisnis nggak usah dikotak-kotakan bos. Pemilik usaha briket ini adalah wanita strong. Halo bos, saya Ibu Istikana dari CV Indo Arab Enterprise. Mau tahu mendapatkan cuan untuk briket batok kelapa? Disinilah tempatnya. Bos Istikana atau lebih akrab disapa Bos Is adalah founder dan direktur utama usaha briket di Kota Kendal, Jawa Tengah. Emang briket laku dijual bos? Kalau buat masak lebih praktis pakai gas aja nggak sih? Pasarnya bukan buat dalam negeri ya bos, semua produk briket diekspor. Widih, udah kebayang belum kucuran cuan berupa dolar tiap bulan? Omsetnya nggak tanggung-tanggung bos, kalau dirupiahin nolnya mencapai 9 angka per bulan. Ngeri nggak tuh? Tiap bulan bertonton briket yang diangkut menggunakan puluhan kontainer diproduksi dan dikirimkan ke luar negeri. Sekarang ini mayoritas itu otomatis Timur Tengah. Saya 80% di Timur Tengah mas. 20%-nya Amerika, seperti Venezuela, UK, seperti itu. Di Arab Saudi, briket digunakan sebagai pembakar alat hisap yang disebut shisha. Produksi briket organik ala Bos Is sudah lumayan lama nih bos, sejak tahun 1999.
Produksinya terbilang besar, karyawannya aja lebih dari 100 loh. Kebanyakan menggunakan tenaga kerja dari sekitar Kendal. Mantap bos, kalau bukan kita siapa lagi kan yang memajukan daerah sendiri? Betul apa betul? Sebelum usaha briket, Bos Is memproduksi peralatan sisha. Karena banyak kenalan dan klien di Timur Tengah yang meminta Bos Is untuk memasok bahan briket, akhirnya mulai bikin briket sendiri deh. Awal produksi dulu, arang briket yang dihasilkan sekitar 600 sampai 800 kg. Itu aja udah banyak ya bos. Nah sekarang, briket yang bisa diproduksi udah berkali-kali lipat, mencapai 7 ton briket per hari. Wow! Banyak yang harus Bos Is pelajari sebelum sampai di titik sekarang. Mulai dari belajar soal bahan baku, cara produksi, sampai alat yang efektif untuk membuat briket. Belajar tentang produk yang mau dibisnisin emang penting ya bos. Tapi katanya Bu Is punya faktor B yang gak dimiliki semua orang. Apa tuh bos? Kebetulan ada permintaan, jadi mengalir begitu saja ya. Ya bahasanya saya sering sekali kalau ditanya ya bahasanya bejo ya. Bejo tapi tidak begitu saja. Kita karena saya ada kemauan, ada keinginan untuk supaya ini more tambah besar, tambah berkualitas. Proses produksi briket terbagi menjadi beberapa tahapan panjang. Bahan dasar briket adalah arang tempurung yang sudah dihancurkan. Semua bahan arang tempurung didatangkan langsung dari sejumlah wilayah di Indonesia seperti Sulawesi, Sumatera, dan lainnya. Sekali mendatangkan bahan setidaknya ada sekitar 26 ton arang. Kelihatannya sih banyak ya bos, tapi bahan segitu cuma cukup buat produksi seminggu aja. Nah, ini keunggulan daripada Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita itu punya arang batok loh ya. Dasarnya kan arang batok briket itu. Terbaik di dunia. Next, arang masuk ke dalam mesin rotary buat dibersihin dari kotoran. Lanjut bos, kalau arangnya udah halus dicampur sama adonan. Bukan adonan kue ya bos, tapi adonan khusus supaya bubuk arangnya bisa terikat sempurna. Berikutnya masuk ke dalam mesin ulen. Adonan dasar briket bakal keluar dengan tekstur lembut. Baru deh bisa dicetak buat jadi briket. Halo bos, di sini tempat proses pembikinan briketnya dari mulai pencampuran dan sampai siap untuk diekspor. Briket tuh ternyata ada kelas-kelasnya juga loh bos. Udah kayak sekolah aja ya. Ada kategori premium, kategori B, dan kategori C. Khusus pembuatan briket di sini semua masuk kelas premium. Wah, jempol banget deh. Untuk percetakan, Bos Is mengandalkan mesin khusus. Briket dipotong secara otomatis dan siap untuk diangin-anginkan. Terakhir, briket tinggal di oven aja deh. Untuk menghasilkan tekstur briket yang keras, di oven selama 1 hari bos, dengan suhu mencapai 100 derajat Celcius. Just info ya bos, satu buah oven bisa menampung setidaknya 4-5 ton briket. Terakhir, proses packing. Packingnya satu persatu ya bos, biar kualitasnya terus terjaga. Halo bos, ini proses akhir daripada produk briket Indo Arab. Ini proses packaging untuk disortir sebelum untuk dilakukan ekspornya. Kira-kira nih dalam sebulan ada berapa kontainer sih Bos Is untuk produk briketnya? Minimal 4-8 kontainer, dan satu kontainer itu kalau 20 feet kisaran 25.000 US dollar ya, karena tergantung juga packagingnya. Terus kalau yang 40 feet kisaran 33.000 sampai 34.000, itu juga tergantung packagingnya. Gokil bos, dengernya aja udah merinding gak sih? Coba deh kita hitung ya. Let's say minimal 4 kontainer untuk 20 feet, terus dikali 25.000 USD. Minimal nih bos, omsetnya 1,5 miliar. Ajib bos, ini mah real Sultan Kendal. Bos, intinya untuk mencoba sukses seperti Bos Is, jangan pernah takut dalam bermimpi. Karena semua dari kita manusia memiliki kelebihan masing-masing dalam mewujudkan cita-cita. Kalau sudah bermimpi harus diwujudkan, jangan malah keenakan mimpinya. Sedap ya bos?
Gimana bos? Banyak yang bisa kita pelajari dari dunia perjuangan hari ini kan? Ada perubahan jam tayang Cuan Bos selama bulan Ramadan nih. Rabu sampai Jumat jam setengah 12 siang dan Cuan Bos Weekend hari Sabtu jam setengah 1 siang. Catat ya, dan yang penting Cuan Bos.